Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Ya, masih semangat kah? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Boleh perwakilan silakan berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan termasuk berdoa mulai. Berdoa saudara. Oke, Ibu absen dulu naklah. Adi Maulana. Adi Setiawan. Ahmad Munadi. Ahmad Rifki Nanda. Ahmad Jaini. Bambang. Dimas Prayoga. Doni Irawan. Hanung. Fajar Amrullah. Latiful Ilham. Ramadhani. Rizky Ramadan. Syahrin. Rianto. Rizky Maulana. Muhammad Adi. Muhammad Afrizal di Firdaus. Muhammad Ahyani. Muhammad Andriansah. Afrizal Rizky. Fadlan. Jidan. Randy Saputra. Rizwan. Riyandi Ade Saputra. Rijal Adi Nugraha. Rizky Ramadhani. Zainal Hakim. Oke, alhamdulillah anak ibu hadir semua untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran ibu mau tanya dulu, masih ingatkah anak-anak ibu tentang pelajarannya minggu lalu? Oh, silakan Latiful boleh berdiri di meja. Ya. Peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari dua kata, peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang tercapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya peluang. Peluang dari diri sendiri, peluang dari lingkungan, peluang usaha dari perubahan yang terjadi, peluang dari konsumen, peluang dari gagasan orang lain, peluang dari informasi yang diperoleh. Oke, jadi anak ibu masih ingat minggu lalu naklah kita membahas masalah peluang usaha. Jadi kita sudah membahas juga sumber-sumber dari peluang usaha itu. Peluang usaha itu sumbernya dari mana aja sih? Bisa dari diri sendiri, bisa dari lingkungan, ya kan Latiful? Bagus sekali. Jadi untuk pelajaran kali ini, ada kaitannya dengan materi minggu lalu. Jadi kali ini kita membahas setelah kita mengetahui begitu banyaknya peluang usaha, yang ada dalam benak kalian, sekarang kita mencoba menelaah, melihat, menganalisis kayak apa sih faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Maksudnya seperti apa? Kalau seandainya Anda sudah memilih, di sini sudah banyak ide-ide cemerlang Anda untuk membuka sebuah usaha. Terus ibu pengen di pertemuan kali ini, ini tujuan pembelajaran kita. Di pertemuan kali ini kalian bisa memahami, menganalisis. Kira-kira kalau seandainya Anda memilih salah satu ide usaha untuk diterapkan dalam dunia nyata, Anda tuh tahu persis faktor keberhasilannya itu seperti apa atau faktor kegagalannya itu seperti apa.
Karena apa? Harus pian ingat nak lah, kalau Anda berani terjun ke dalam dunia usaha, Anda harus berani juga nak menghadapi dua kemungkinan. Yang pertama, Anda bisa berhasil, yang kedua Anda bisa gagal. Oke. Di sini nak ada video pembelajaran. Coba kalian amati masing-masing nak lah. Boleh sambil ditulis yang pentingnya seperti apa, boleh nak. Silakan diamati. Hai, jumpa lagi dengan saya, Edu. Kali ini kita akan membahas keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Oke, kita mulai ya. Menjadi wirausaha yang sukses merupakan impian dari banyak orang. Pada kenyataannya, seorang wirausaha senantiasa dihadapkan dalam dua kemungkinan, yakni keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan usaha. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan keberhasilan dan kegagalan usaha. Keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan suatu usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang wirausaha dalam mengelola usaha. 1. Faktor manusia. Faktor manusia sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian atau karakter seseorang sangat menunjang keberhasilannya. Karakter bisa bawaan dari lahir, namun bisa juga dilatih secara terus-menerus. Kemauan keras untuk berubah dan lingkungan sangat berpengaruh bagi pembentukan karakter. Kedua, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan membantu kita dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Dalam mengelola usaha, seorang wirausaha dihadapkan dengan berbagai macam kondisi. Dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang wirausaha, maka dirinya dapat mengelola usaha dengan baik dan berhasil. Yang ketiga, pengalaman yang dimiliki. Seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru terbaik. Kita bisa belajar dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain bisa kita amati secara langsung, bisa juga berupa kisah inspiratif yang bisa didapatkan melalui buku, maupun media elektronik seperti televisi dan internet. Dengan pengalaman yang telah teruji sebagai wirausaha, maka keberhasilan akan diraih. Selain faktor manusia, yaitu ada faktor yang lain. Yang kedua adalah faktor keuangan. Faktor keuangan merupakan salah satu pendukung keberhasilan dalam usaha. Tanpa adanya modal, usaha tidak mungkin bisa berjalan. Modal tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran, seperti pembelian bahan baku, peralatan, perlengkapan kerja, gaji karyawan, promosi, dan kegiatan operasional lainnya. Uang memang bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Faktor yang ketiga adalah perencanaan. Perencanaan yang matang sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha, agar usaha yang mau dijalankan bisa terarah dan tidak asal berjalan. Maka dibutuhkan planning atau perencanaan yang matang. Perencanaan dapat dimulai saat usaha itu akan didirikan. Misalnya, produk apa yang akan dibuat, berapa jumlah modal yang dibutuhkan, siapakah calon konsumen sebagai sasaran penjualan produknya, di mana tempat usahanya, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan usaha. Faktor yang keempat adalah pemasaran. Pemasaran produk merupakan faktor yang sangat penting. Sebagus apapun sebuah produk, bila tidak mampu untuk memasarkannya, maka produk tersebut tidak dapat menjangkau konsumen yang dituju. Oleh sebab itu, harus rencanakan manajemen pemasarannya. Misalkan, siapa yang akan memasarkan produk tersebut? Siapa yang akan membeli produk tersebut? Dalam hal ini adalah pembeli potensial. Dan apa strategi yang digunakan dalam pemasarannya? Selain faktor di atas, keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usaha, menurut Adyaksa Daud, harus dilandasi dengan falsafah yang dikenal dengan nama Doraemon, yaitu sebagai berikut. Dream, memiliki impian. Opportunity,
mampu mencari peluang usaha, reform, menyusun perencanaan, dan mengimplementasikan secara sistematis. Action, melakukan suatu tindakan. Energy, memiliki semangat yang tinggi. Mapping, bisa melakukan pemetaan usaha dengan analisis SWOT. Organizing, bergabung dengan organisasi atau perkumpulan. Network, memiliki jaringan atau relasi yang luas. Jika seorang wirausaha mempersiapkan dengan baik usahanya, maka keberhasilan akan didapatkannya. Sebaliknya, seorang wirausaha yang tidak mempersiapkan usahanya dengan persiapan yang matang, maka kegagalan akan didapat. Keberhasilan dan kegagalan wirausaha sangat tergantung dari kepribadian wirausaha itu sendiri. Menurut Zimmerer, yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya adalah: yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Dalam hal ini, tidak memiliki kemampuan manajerial, yaitu kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha dengan baik. Kedua, kurang berpengalaman. Wirausaha yang tidak berpengalaman dalam kemampuan teknik dan kemampuan mengkoordinir usaha, maka akan menemui kegagalan. Ketiga, tidak bisa mengelola keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil, faktor paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran pemasukan atau kas. Kekeliruan dalam memelihara aliran kas akan menghambat operasional usahanya. Keempat, lokasi yang kurang mendukung. Ketidakmampuan menentukan lokasi usaha yang strategis, maka tempat usahanya tidak akan didatangi oleh konsumen. Kelima, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal suatu kegiatan usaha. Gagalnya dalam perencanaan akan membawa kegagalan usaha. Keenam, sikap yang kurang bersungguh-sungguh. Sikap wirausaha yang setengah-setengah terhadap usahanya akan mengakibatkan usaha yang didirikan akan menemui kegagalan. Ketujuh, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Wirausaha yang tidak siap menghadapi dan tidak mau melakukan perubahan akan menemui kegagalan. Keberhasilan dalam berwirausaha dapat diperoleh apabila berani mengadakan perubahan. Kedelapan, kurang pengawasan peralatan. Dengan kurangnya pengawasan peralatan, maka penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif, yang mengakibatkan produktivitas usahanya tidak lancar dan mengakibatkan kegagalan usaha. Nah, itulah faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Dengan memahami materi tersebut, maka diharapkan seorang wirausaha mempersiapkan diri dengan baik, sehingga usaha yang didirikannya akan menemui keberhasilan. Oke, sampai di sini materi kali ini. Sampai jumpa dengan materi selanjutnya. Oke, kita sudah menyimak video pembelajaran yang berkaitan dengan keberhasilan dan kegagalan usaha. Sebelum Ibu memberikan penguatan tentang keberhasilan dan kegagalan usaha, dari video yang Pian amati, apa yang Pian dapat sebelum Ibu memberikan penguatan? Ada yang menangkap dari video yang sudah diamati? Boleh, silakan. Kesimpulan keberhasilan dan kegagalan berusaha. Yang diamati tadi, yang Pian tulis tadi. Apa aja yang Pian tulis tadi? Yang Pian amati? Faktor kemanusiaan. Oke. Faktor kemanusiaan, faktor kepribadian, ilmu pengetahuan, pengalaman memiliki, faktor keuangan, faktor permodalan, faktor perencanaan, faktor organisasi, faktor manajemen bisnis, faktor pajak dan asuransi, faktor fasilitas pemerintah, faktor aktivitas bisnis, faktor komunikasi. Oke. Jadi naklah Anda kalau ditayangkan oleh video pembelajaran Pian amati. Jadi sebelum Ibu memberikan penguatan sudah ada di sini. Oh, Bu Ai, tentang keberhasilan wirausaha itu ternyata seperti ini, faktornya tuh ini aja. Jadi sudah ada yang masuk ke dalam pemikiran kita. Oke. Di sini Ibu sudah menyiapkan PowerPoint. Ini untuk menguatkan lagi apa yang sudah Pian pahami di video pembelajaran tadi, supaya lebih bisa Anda menyerap tentang materi yang kita pelajari hari ini. Nah, kalau Pian amati naklah, kalau kita sudah masuk berani terjun ke dalam dunia usaha, ingat ada dua kemungkinan yang akan Pian hadapi. Naklah,
Sama halnya seperti itu. Itu ada dua jalur nak, ke kiri atau ke kanan. Naklah. Jadi kalau seandainya Anda masuk ke dalam dunia usaha, berarti sama halnya kayak orang itu nak. Nih, ada dua kemungkinan, bisa ke kiri atau bisa ke kanan, sukses atau gagal. Naklah. Jadi persiapkan mental Anda. Jadi kalau seandainya, Bu, saya berani untuk ibaratnya terjun ke dalam dunia usaha, jangan yang Anda pikirkan nak cuma keberhasilan saja. Kalau yang Anda pikirkan cuma keberhasilannya aja, pada saat Anda mengalami kegagalan itu Anda bisa stres karena nggak bisa menerima kenyataan. Jadi tanamkan dari awal nak, kalau berani membuka usaha berarti apa? Anda mempunyai dua kemungkinan, yaitu berhasil dan gagal. Oke, coba Anda amati. Naklah, untuk mencapai sebuah keberhasilan usaha itu tidak semudah yang Anda bayangkan nak. Kalau Ibu kasih ilustrasi, lihat nak, harus ada tangga-tangganya sampai dengan Anda sukses. Jadi nggak ada istilahnya nak kayak sukses Anda seperti membolak-balikan tangan. Nggak seperti itu. Tapi ada prosesnya. Faktor penyebab keberhasilan usaha. Ini Ibu memberikan penguatan nak kayak yang tadi sudah pian amati supaya bisa meresap lagi. Yang pertama berkaitan dengan faktor manusia. Oke, faktor manusia. Kenapa nak manusia itu diletakkan paling utama? Karena Anda adalah pelakunya, pelaku usahanya. Berhasil atau tidaknya usaha Anda itu berada di tangan kalian. Sama halnya kayak Ibu kasih ilustrasi, contoh, Anda masih kayak duduk di bangku sekolah kayak gini. Anda mau berhasil dalam dunia pendidikan, berhasil atau gagalnya kayak Anda bersekolah di SMK 1 Tapin Selatan, itu tergantung dari diri Anda. Ada niat nggak? Pengen berhasil nggak? Pengen lulus nggak? Pengen memahami semua ilmu yang dikasih oleh gurunya apa enggak? Kayak itu. Jadi yang utama itu adalah faktor manusia. Kembali ke diri pian masing-masing. Naklah. Oke, faktor manusia ini bisa dilihat dari kalau kita dalam dunia usaha. Yang pertama dilihat dari kepribadiannya. Orangnya pemalaskah? Orangnya rajin-kah, bertanggung jawab-kah, disiplin-kah? Itu yang pertama. Yang kedua bisa dilihat dari apanya nak? Ilmu pengetahuan. Nah, kalau ilmu pengetahuan berarti nak faktor keberhasilan Anda itu nak bisa Anda dapat contoh di bangku sekolah. Anda bisa ibaratnya nak menguasai ilmu tentang teknik pengelasan, itu Anda dapat nak ini di lingkungan sekolah. Ilmu pendidikan. Terus apa lagi nak? Pengalaman yang dimiliki. Oke, pengalaman yang dimiliki. Kalau pengalaman itu nak bisa jadi pengalaman dari apa-apa yang sudah pernah pengen alami di masa lalu. Naklah, ingati, yang ini konteksnya adalah berkaitan dengan usaha. Jadi pengalaman yang berkaitan dengan usaha bukan pengalaman yang lain. Naklah. Atau Anda bisa juga mengambil dari pengalaman kawan kah? Bu ulun dulu pernah berjualan online. Berhasil. Nah, itu yang seperti itu bisa nak dari pengalaman diri pian pribadi atau pengalaman dari teman pian. Kayak gitu. Oke, itu faktor manusia. Yang kedua, faktor keuangan. Tahu uang? Duit. Bagus. Apa-apa naklah, ingati. Apa-apa di dunia ini pasti membutuhkan yang namanya duit. Begitu juga kalau kita membuka suatu usaha. Naklah, Anda buka usaha tapi nggak ada modal, nggak ada uangnya, terus seperti apa? Contoh, mau beli bahan baku, kita Anda buka pengelasan. Mau beli ibaratnya beli mesinnya, mesin lasnya, atau beli bahannya, atau beli perlengkapannya. Ternyata apa nak? Duitnya kan tidak. Duitnya nggak ada. Impossible. Berarti nak kita harus mempunyai yang namanya uang. Bu, kalau kita nggak punya uang, Pang, gimana? Kalau kita nggak punya uang, Pang, gimana? Solusinya ada? Kerja. Maksudnya apa? Sebelum kita berani masuk ke dalam dunia usaha, Bu, modalnya nggak ada nih, yang modal dalam bentuk uang. Berarti cari pengalaman dulu, Bu, di lain plus sambil mengumpulkan
Uangnya buat kita membuka usaha. Bagus sekali Latiful. Ada lagi nak? Ada lagi kah? Cara mendapatkan uang tuh dari mana? Dari hutang. Oke, Ramadan bagus sekali. Kalau seandainya Anda nak mempunyai ide cemerlang sekali, Anda sudah menganalisis nak lah. Minggu lalu kan sudah belajar. Sudah yakin membuka usaha di bidang pengelasan, tapi duitnya gak ada. Bu, kayak apa kalau kita mencari dananya dengan cara berhutang? Bisa. Nak lah, ingat, kalau hutang khusus kita dikelola untuk usaha. Jangan sekali-kali nak Anda berhutang tapi nak buat jalan-jalan, buat nonton, buat apa yang nggak penting. Itu akibatnya akan fatal. Apa akibatnya? Iya. Berarti Anda bisa habis duitnya, Bu. Kayak apa buka usahanya, duitnya sudah habis. Oke, itu berkaitan dengan uang. Yang ketiga, faktor permodalan. Nah, di sini nak, coba pian amati. Lah, apa bedanya faktor keuangan sama faktor permodalan? Kira-kira nak, ada nggak yang bisa memberi penjelasan atau apa? Faktor, kok ada dua Bu? Tuh ada, biasanya kalau orang kebanyakan bilang kayak gini, yang uang ya modal, modal ya berupa uang. Lah kok itu dipisah? Ada faktor keuangan, ada faktor permodalan. Kira-kira anak ibu ada yang pernah mendengar faktor permodalan? Belum? Oke, nggak apa-apa. Dengarkan ibu naklah. Faktor keuangan itu khusus berkaitan dengan uang atau duit. Kalau faktor permodalan, ingat, tidak hanya uang. Nah, bisa barang. Nah, itu maksudnya naklah. Bisa berbentuk barang. Maksudnya bahannya kah? Atau skillnya kah? Tenaga kerjanya kah? Nah, modal itu naknya lebih umum. Jadi kalau orang bilang ngomong masalah modal, pikiran pian jangan sempit. Modal itu tidak hanya sekedar uang. Lah. Oke, selanjutnya. Faktor perencanaan. Nah, ini nak, kalau Anda membuka usaha, ini juga harus dipikirkan matang-matang. Naklah, sebelum Anda terjun ke dunia usaha, Anda harus terlebih dahulu merencanakan kayak apa yang mau Anda buat. Naklah, kira-kira nak, kalau dari faktor perencanaan tuh, kalau kita nih lulus SMK mau buka pengelasan, yang pertama yang kita pikirkan tuh apa dulu yang disiapkan? Oke. Pengelasan tuh luas. Biar bisa bikin apa aja di situ. Tapi, nak, spesifikan. Anda tuh mau buat produk apa sih? Contoh, Bu, saya pengen membuat khusus bagian teralis karena saya ibaratnya sudah ahli di bidangnya teralis. Yang satunya lagi, Bu, saya pengen membuat desain pagar yang bervariasi, boleh. Atau Bu, ulun bikin pengen spesialis yang apa itu namanya? Apalagi nak? Kalau yang di pengelasan apa lagi? Contohnya? Bikin? Oh, pot bunga. Boleh seperti itu. Jadi yang pertama itu nak, usahakan Ben harus tahu dulu produk apa yang akan Anda buat. Yang kedua, apa lagi? Jumlah dana yang diperlukan. Kalau seandainya Anda membuka naklah kita pengelasan, kira-kira nak, kan kita sudah berkecimpung kalau berapa tahun sudah di sini, mau 2 tahun kan? Kita sudah mengetahui harga barangnya sekian, ininya sekian, alatnya sekian. Kalau kita lulus dari SMK, kita sudah bisa memperkirakan, oh modalnya tuh sekian. Naklah, jadi itu juga harus diperkirakan. Oke, yang ketiga ada lagi nak, apa lagi? Jumlah produk yang akan dibuat. Jumlah produk yang akan dibuat. Kalau Anda sebagai nak usaha pemula, ingatin nak, jangan langsung Anda membuat produk itu dalam skala besar. Jangan seperti itu resikonya besar nak. Kalau seandainya nggak laku di pasaran, Anda yang rugi. Jadi itu dipikirkan dulu. Kalau Anda sebagai usaha pemula, terkecuali usaha Anda sudah ternama nak, sudah terkenal di mana-mana, terserah mau bikin seapa. Naklah, itu produknya. Selanjutnya ada lagi yang direncanakan apa lagi? Apa lagi nak?
Di mana tempat usaha? Oh, mantap ibu, anak ibu ya, sudah belajar. Oke, di mana tempat usaha? Kalau tempat usaha ini nak ternyata juga menentukan keberhasilan usaha pian. Karena apa? Kalau orang ingin mendatangi tempat pian berjualan atau tempat produksi pian, akses ke situnya itu mudah apa enggak sih? Jadi strategis enggak sih? Itu juga harus diperkirakan. Kalau misalnya pian buka naka di tengah hutan, siapa yang mau datang? Orang lihat aja enggak? Kecuali di pinggir kota kah? Atau di pinggir jalan raya kah? Atau seperti apakah? Itu juga diperhitungkan. Oke, selanjutnya apalagi nak? Kualifikasi. Nah, kualifikasi karyawan itu maksudnya seperti ini. Kalau seandainya Anda naklah membuka usaha nih pengelasan, Anda kan nggak bisa nak menyelesaikan sendiri karena ibaratnya contohnya pesanan banyak. Jadi pasti Anda merekrut karyawan. Karyawan seperti apa yang Anda rekrut? Kualifikasi iya, maksudnya kriterianya seperti apa nak? Yang berpengalaman, terus yang mempunyai skill atau keahlian, terus bertanggung jawab ke dirinya. Bagus sekali naklah. Apalagi yuk faktor perencanaannya selain itu? Strategi pemasaran produk. Kalau kita nak sudah memproduksi suatu barang, naklah sudah ada nih kita produksi, kita sudah ahli di bidangnya kan. Nah, kayak apa cara Anda memasarkan itu juga menentukan keberhasilan usaha Anda. Contoh supaya usaha pian payu dikenal orang tuh kayak apa sih? Menggunakan apa sih? Diapai sih? Melakukan apa buan pian? Promosi. Bagus sekali Latifullah. Jadi kayak promosi nak. Promosi itu banyak nak. Jadi promosi bisa menggunakan media sosial. Terus pakai poster. Terus pakai apa lagi? Yang gandel gue pakai baliho boleh lah, boleh. Naklah itu teknik promosi. Oke, apa lagi nak? Di faktor perencanaan adakah lagi? Oh, alhamdulillah. Lanjut, itu ada faktor organisasi. Yang disebut dengan organisasi itu adalah wadah. Naklah, ibu kasih ilustrasi kayak kita di SMK. Ada organisasi pramuka, ada organisasi PMR. Naklah, jadi organisasi itu suatu wadah yang dikelola. Nah kayak itu untuk kalau kita di sekolah berarti untuk keberhasilan SMK kita. Sama halnya kayak usaha. Naklah, itu ada bagian keuangannya, ada bagian karyawannya, naklah ada bagian pemasarannya. Itu nak masing-masing. Kenapa Bu kok dipisah-pisah? Kira-kira nak kenapa kok dipisah-pisah seperti itu? Supaya apa? Supaya teratur. Terus supaya tujuannya tercapai, terarah di situ ya anak itu fungsinya organisasi. Selanjutnya faktor manajemen bisnis. Oke, yang dimaksud dengan manajemen itu nak itu mencakup keseluruhan, mulai dari perencanaannya, mulai dari pengelolaannya, mulai dari pengawasannya. Maksudnya apa? Kalau ibu kasih contoh kayak di SMK, udah ada organisasi. Kalau nak ada yang mengawasi, yang di atasnya lagi. Siapakah dia? Kesiswaan. Ke atas lagi ada kepala sekolah. Sampai ke atas lagi keluar ya daripada SMK ada Kementerian Pendidikan. Itu lebih ke atas lagi. Tapi kalau yang di lingkungan sekolah aja berarti yang paling tinggi itu iya. Naklah. Oke. Next. Faktor pajak dan asuransi. Pernah dengar kata pajak? Apa itu pajak? Pajak. Punya kendaraan? Kendaraan piana kayak itu bayar pajak enggak? Oke, kendaraan Bu bayar pajak. Ada yang pian tempati rumah, nak tempat tinggal, tanah dan bangunan juga bayar pajak. Ternyata nak usaha juga sama. Di situ juga membayar pajak. Naklah, kita harus ada kontribusi. Nak ini timbal balik antara kita dengan pemerintah. Kita wajib membayar pajak lah kepada pemerintah. Pemerintah menyalurkan duit pajak itu buat apa? Buat masyarakat dalam bentuk apa?
Pembangunan. Contoh pembangunan apa nak? Jalan. Terus? Bagus, nak lah. Oke, kalau asuransi, pernah dengar kata asuransi? Contoh asuransi apa nak? Asuransi? Kaki. Oke, contoh asuransi jaminan kesehatan boleh. Kalau dalam dunia usaha nak, ini meminimalisir Anda resiko. Nak lah, biasanya perusahaan besar itu mengasuransikan. Kalau seandainya contoh nak kayak kebakaran, kalau sudah didaftarkan dalam asuransi, itu berarti pada saat Anda mengalami kebakaran usaha Anda, itu nak ada ganti ruginya. Tapi ingat, kalau Anda belum mengerti betul tentang asuransi, nak jangan terjun ikut asuransi. Nak lah, harus tahu betul seluk-beluknya sebelum Anda ikut asuransi. Itu pesan Ibu. Siapa tahu langsung nanti buka asuransi juga. Oke, yang selanjutnya ada faktor fasilitas pemerintah. Fasilitas pemerintah nak, kalau seandainya Anda membuka usaha, contoh di Kalimantan Selatan, naklah, supaya usaha Anda itu lebih mudah, pemerintah juga memberikan kemudahan nak untuk Anda. Yang pertama itu bisa berupa kemudahan untuk mengurus surat menyurat, itu yang pertama. Yang jalur kedua, ini kan fasilitas nak. Kalau fasilitas bisa juga fasilitas umum, yang kayak Pian sebutkan tadi, ada bentuk jalan. Ibu kasih contoh aja, kalau pengen buka usaha, nak ke tempat usaha pengen jalannya hancur. Kira-kira konsumen mau nggak ke situ? Ya pikir-pikir dulu ya, kecuali barangnya mau diantar. Kalau konsumennya yang datang, kayaknya mikir dulu. Nah, ini juga fasilitas pemerintah juga menunjang keberhasilan usaha Anda. Oke, faktor administrasi. Lah, administrasi kalau kita kayak orang umum aja ngomong masalah administrasi itu kaitannya adalah dengan uang. Padahal nak yang namanya administrasi itu adalah pencatatan. Jadi nggak mutlak nak yang dicatat itu uang. Emang biasanya uang, tapi bisa juga seandainya nak Anda buka usaha, Anda melakukan pertemuan dengan rekan bisnis, kawan lah ya. Itu tuh melakukan perjanjian. Jadi apa-apa yang pian sepakati bersama itu bisa ditulis. Seperti itu, naklah. Jadi nggak harus mutlak yang namanya administrasi itu adalah berkaitan dengan uang. Yang terakhir ada faktor komunikasi. Apa itu komunikasi? Pesan. Komunikasi kayak pian nakait dengan teman nih ngobrol, bisa disebut dengan komunikasi. Intinya apa sih komunikasi? Menyampaikan pesan atau informasi. Sama aja kayak ini nak, dalam dunia usaha Anda nak dianjurkan untuk bisa menguasai nak yang namanya komunikasi, menyampaikan pesan. Maksudnya apa? Anda sudah bisa membuat produk yang luar biasa berkualitas, naklah, tapi Anda tidak bisa mengomunikasikan. Maksudnya apa? Nggak bisa menyampaikan, memasarkan, nggak bisa, diam aja. Kalau diam aja kira-kira kayak apa usaha pianak? Ini produk di rumah banyak, kita tuh ahli, sudah bisa membuat produknya, tapi nggak bisa memasarkan, diam aja orangnya, diam aja. Kira-kira gimana perkembangan usahanya? Kada laku, nggak bisa laku. Makanya dituntut juga Anda bisa berkomunikasi. Ingat, komunikasi yang positif, naklah. Oke, lihat apa kalian? Itu orang apa enak? Gugur jatuh. Bangkit lagi. Naik gugur. Naik gugur. Ilustrasi kalau Anda membuka suatu usaha nak. Iya, Anda nggak bisa langsung menggapai usaha itu langsung sukses. Tapi nak kebanyakannya seperti ini, gugur dulu atau bangkrut dulu. Naklah. Ini coba pian amati, naklah, faktor-faktor yang menyebabkan bangkrut atau kegagalan usaha. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajemen. Anda buka usaha, ternyata Anda tidak bisa mengelola usaha Anda. Itu intinya naklah. Bu ulun ada modal, ulun ada keahlian, tapi nggak bisa mengelolanya. Setelah itu sudah dibikin
produknya, Mbak itu sudah gitu aja, nggak bisa mengelolanya. Nah, itu salah satu yang menyebabkan Anda mengalami kegagalan. Yang kedua, kurangnya pengalaman. Nah, ingat lah, ternyata pengalaman juga dituntut nak untuk keberhasilan usaha Anda. Kalau Anda membuka usaha tanpa pengalaman, contoh, Bu, saya anaknya Sultan, duit banyak, mau buka usaha nih, langsung buka, tapi tanpa pengalaman, hasilnya apa? Iya, hasilnya gagal nak. Itu lah. Selanjutnya, tidak bisa mengelola keuangan. Duit banyak, buka usaha, tapi nggak bisa nak mengatur antara pemasukan dan pengeluaran. Ibu kasih contoh. Seandainya nak pianlah dikasih uang saku sebulan langsung sama orang tua, yaitu 25 juta sebulan. Contoh, nak lah. 25 juta sebulan, nak ini 25 juta harus cukup 1 bulan. Karena Anda merasa, ya santai aja, duitnya banyak, pengeluarannya tuh banyak, ternyata apa nak, habis sebelum waktunya. Itu, belum sampai sebulan habis. Kalau di sini, kalau kita nak dalam membuka usaha, kenapa kita harus mengelola keuangan dengan bagus? Kita harus menyeimbangkan pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Bahasa kerennya itu jangan besar pasak daripada tiang. Maksudnya besar pengeluaran daripada pendapatan. Kalau besar pengeluaran daripada pendapatan, hasilnya bangkrut, gagal dia. Itu naklah. Jadi harus difikirkan juga. Selanjutnya, lokasi yang kurang mendukung. Kaitannya dengan yang tadi, strategis bisa membuat Anda berhasil, tidak strategis bisa membuat Anda gagal. Selanjutnya, gagal dalam membuat perencanaan. Nah, yang di awal tadi Anda dituntut untuk membuat perencanaan, aplikasi ini enak. Kalau Anda nggak bisa membuat perencanaan dengan matang, resikonya Anda adalah gagal. Naklah, jadi harus difikirkan dengan benar. Selanjutnya, sikap yang kurang bersungguh-sungguh. Nah, duit ada, modal ada, naklah buka usaha nih. Ternyata apa nak kayak najekin kerjaan, ibaratnya pesanan banyak, nanti aja lah kayak gitu. Nggak ada bersungguh-sungguh dalam usaha. Hasilnya sama nak. Kalau Anda tidak bersungguh-sungguh, ibu kasih contoh kayak Anda sekolah, asal masuk sekolah, naklah guru menjelaskan di muka sudah dengan maksimal, ternyata Anda santai-santai aja di belakang, main HP lah di belakang, ya kan? Atau tidur kan di belakang. Kira-kira Anda bisa berhasil nggak? Nggak. Sama halnya kayak Anda membuka usaha nak. Kalau Anda nggak bersungguh-sungguh, ya hasilnya itu gagal. Kayak bonpian sekolah juga, asal masuk sekolah tapi nggak ada yang didapat. Yang rugi siapa? Iya, yang rugi bonpian sendiri. Itulah pikirkan lah ya, jangan main HP terus. Oke, selanjutnya, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Nah, di sini, ilustrasinya seperti ini. Kalau pada saat Anda mengalami kegagalan dalam sebuah usaha, itu jangan langsung down. Bu, sudah kada hendak lagi buka usaha. Dah kada usah buka usaha, Bu, karena bangkrut lagi. Jangan. Usahakan Anda tuh bisa menyesuaikan. Kalau buka usaha, ingatin untuk sukses itu nggak bisa sekali langsung berhasil. Pasti Anda gagal dulu. Tapi dari kegagalan itu Anda dapat pengalaman Oh Bu, ulun gagal yang dulu tuh gara-gara ini. Berarti yang ini itu jangan diulang lagi. Tapi diperbaiki. Itu. Kalau nggak pengen gagal, tapi kalau Anda seperti itu ya ini akhirnya gagal. Nggak naik kelas karena suka bolos, nggak naik kelas karena nggak ngerjakan tugas, nggak naik kelas karena ibaratnya nggak sungguh-sungguh dalam belajar, dilihat gurunya asik sendiri di kelas. Ternyata sudah nggak naik kelas tetap diulang lagi kayak gitu. Ya udah siap-siap aja nggak naik kelas lagi. Kan kayak gitu. Kesalahannya kita sudah tahu, ternyata diulang lagi. Ya udah siap, berarti nggak naik ke kelas. Itu. Contoh Selanjutnya, kurang pengawasan peralatan. Oke, maksudnya di sini ada ibaratnya sebagai pemimpin atau yang mempunyai usaha itu juga harus melakukan pengawasan terhadap usaha pian.
Naklah. Jadi jangan ibaratnya lalu ibaratnya dilepas karena sudah ada karyawan, enggak, tapi pian juga harus mengontrol. Naklah. Oke, kalau nggak dikontrol yaitu bisa menyebabkan kegagalan usaha. Apa ini nak? Wah, ayo bangun, lihat. Naklah. Biasanya semangat. Iya. Materinya penguatan ibu sampai di sini. Kira-kira ada nggak anak ibu yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang masih kurang paham dengan yang sudah ibu sampaikan, kalau mau ditanyakan silakan nak. Silakan berdiri. Kenapa karakter seseorang? Oke, nak sebutkan namanya. Boleh sebutkan namanya. Nama saya Ahmad Munadi. Oke, Ahmad Munadi silakan nak. Apa yang mau ditanyakan? Kenapa karakter seseorang sangat menunjang keberhasilan wirausaha? Oke, bagus sekali pertanyaan Munadi naklah. Kenapa Bu karakter seseorang itu sangat menentukan untuk keberhasilan atau kegagalan suatu usaha? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Oh, silakan Randy. Oke. Silakan Randy. Silakan. Sebab dalam kegiatan wirausaha seseorang harus berani mengambil segala sesuatu dan tidak jarang memiliki resiko yang besar. Oke. Naklah, adakah lagi nak yang mau menambahi? Adakah yang mau menambahi? Boleh. Adakah yang mau menambahi jawabannya? Kenapa karakter seseorang itu sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan usaha? Ingat ke poin pertama, faktor keberhasilan usaha itu ditekankan ke manusia. Lah manusia itu kan siapa? Pian. Berarti dituntut apa? Karakter Anda. Naklah, kalau Anda, contoh naklah, Anda malas, berarti resikonya. Kalau Anda malas berarti resikonya gagal. Naklah, kalau Anda rajin berarti resikonya apa? Nah, itu maksudnya nak, berarti karakter yang ada dalam diri Anda itu sangat menentukan keberhasilan usaha Anda. Baik buruknya Anda, karakter Anda itu nak berarti menunjang usaha Anda berhasil atau gagal. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, nah kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu kita mencoba menganalisis naklah faktor kegagalan, ini kasus faktor kegagalan usaha yang ada di lingkungan sekitar kita. Naklah, jadi coba kita pecahkan sama-sama. Kira-kira nakai usaha itu bisa gagal, kita amati, kita identifikasi faktornya tuh apa sih? Faktor utamanya tuh apa sih? Kira-kira solusinya tuh apa sih? Nah, coba kita amati sama-sama. Boleh kita bentuk kelompok. Satu kelompok boleh 5 orang. Silakan langsung kita sesuai dengan anunya, langsung buka kelompok. Buat kelompoknya, silakan. Oke, soalnya ada di LKPD masing-masing. Coba Anda lihat di LKPD masing-masing. Itu soalnya ada. Naklah, ada 4 soal yang harus kita pecahkan. Itu yang berkaitan dengan naklah faktor kegagalan usaha. Kita mengidentifikasi apa aja sih faktor kegagalan usaha. Yang pertama yang harus pian gawe naklah, pian kerjakan itu, tentukan dulu usaha apa sih yang pian amati, yang ada di lingkungan sekitar nak. Boleh perwakilan, silakan. Perwakilan. Waktu kita adalah 15 menit, boleh dikerjakan mulai dari sekarang, silakan. Diskusikan dengan temannya, ya. Diskusikan dengan temannya. Kira-kira faktornya apa aja sih? Sebutkan usahanya naklah.
Jenis usahanya apa? Jasa kah, dagang kah, atau manufaktur kah? Ya, usahanya sebutkan. Pian amati faktor kegagalannya itu apa? Gimana kelompok 1? Ada yang ditanyakan? Aman, sip. Setelah kita mendiskusikan sama-sama, anak-lah, kita sudah mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan kegagalan usaha yang sudah kita amati masing-masing. Kita sudah tahu faktornya itu apa. Selanjutnya, coba masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Bisa kita awali dari kelompok 1, silakan. Kelompok 1, perwakilan, boleh berdiri, sebutkan nama dari kelompok berapa, silakan. Oke, Rizky Maulana dari kelompok 1, silakan. Rumah makan mengalami kebangkrutan karena makanan yang kurang enak, harga yang mahal, dan layanan yang lama. Layanan yang lama membuat dan rasa lapar yang membuat tidak enak badan. Soal ketiga, solusi permasalahan dengan membuat makanan yang enak, memberi bahan-bahan makanan yang murah agar dapat menurunkan harga makanan dan pelayanan yang cepat dan mempromosikan. 4. Membuat makanan yang enak karena makanan itu enak akan menarik para peminat kuliner. Oke, kita sudah sama-sama mendengarkan. Tolong perhatian dari kelompok lain. Kelompok 1 sudah memaparkan. Boleh silakan duduk kelompok 1. Sudah memaparkan tadi hasil diskusinya. Katanya yang mereka amati, mereka identifikasi yang berkaitan dengan kegagalan usaha itu mereka amati adalah rumah makan. Jadi dari kelompok 1 katanya yang menyebabkan rumah makan itu mengalami kegagalan dalam usaha. Yang pertama itu ada faktor katanya rasanya itu kurang enak. Makanannya rasanya kurang enak. Yang pertama, yang kedua harganya terlalu mahal katanya. Harga mungkin dari kelompok 1 sudah pernah mencoba ke sana, ternyata harganya itu lebih mahal daripada rumah makan yang lain. Yang ketiga, ternyata pelayanan yang diberikan oleh rumah makan tersebut ternyata kurang baik. Nah, dari kelompok lain adakah yang ditanyakan? Silakan. Oke. Boleh berdiri, sebutkan nama dari kelompok berapa? Dari kelompok 3, nama Dimas Prayuda. Dimas, silakan Dimas. Pelayanan yang baik yang setia. Oke, bagus sekali pertanyaan Dimas. Boleh masuk next, silakan. Iya. Iya, kata Dimas kayak ini. Tadi kan kelompok 1 sudah memberikan faktor penyebab kegagalan dari rumah makan. Salah satunya tadi katanya masalah pelayanan.
Jadi pertanyaan Dimas, seperti apa sih caranya yang seharusnya itu memberikan pelayanan yang baik itu seperti apa? Silakan kelompok 1. Boleh berdiri, silakan. Pelayanan yang baik seperti sopan, cepat, dan Oke, Dimas, dengarkan jawaban dari kelompok 1. Bagus sekali, Naklah. Jadi kalau seandainya tadi Ibu dengar Rizky Maulana menjawabnya, cara untuk memberikan yang seharusnya, Naklah, karena kita sebagai konsumen kalau masuk ke situ kan, memberikan pelayanan yang baik itu dari pelaku usahanya. Kita masuk ke situ kayak apa? Sopankah? Atau tidakkah, ramahkah, tidakkah? Nah, kita kan sebagai konsumen bisa menilai di situ. Lah, atau nah tadi kata Rizky Maulana juga ada mengatakan katanya ini Bu memberikan penguatan lah, kata Rizky itu cekatan. Jadi kalau pelanggan pesan apa, itu Anda tuh harus cekatan, Nak. Jangan nunggu nanti aja. Nanti aja ini masih sibuk, jangan kayak itu. Pelanggan adalah raja. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau enggak kita lanjut ke kelompok 2, silakan. Ya. Kelompok 2 silakan presentasi hasil diskusinya. Sebutkan namanya dulu, Nak, silakan. Iya. Oke, tunggu dulu, Nak, tunggu dulu. Kelompok lain tolong disimak. Bisa dikerasin, Nak, suaranya, Ibu kurang dengar. Toko bangunan. Oke. Ya. Terus faktornya itu apa aja? Faktornya? 1. Bisa bangkrut tuh karena apa? Kalau toko bangunan? Hah? Oke. Yang pertama, iya suaranya manis sekali sampai Ibu juga nggak dengar ya. Yang pertama kata kelompok 2 itu kayak banyaknya persaingan. Karena ternyata di lingkungan yang mereka amati, toko bangunan itu nggak cuma 1, tapi ada juga yang lain. Jadi ada persaingan. Apalagi, Nak, selain persaingan? Selain dari persaingan ada lagi? Oke, yang kedua, yang pertama persaingan, yang kedua ada harga. Harganya ternyata terlalu tinggi daripada toko yang lain. Itu faktor yang mereka identifikasi, Nak, penyebab toko bangunan itu bangkrut. Kelompok lain bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan, silakan. Yang pertama tadi persaingan. Oke, Latiful dari kelompok 1 silakan. Bagaimana cara agar toko bangunan itu tidak bangkrut? Nah, pertanyaan Latiful dari kelompok 1, bagaimana caranya? Ini kan pian identifikasi, Nak. Ternyata faktor yang menyebabkan kegagalan toko bangunan lah, itu tadi katanya persaingan. Jadi pian amati, supaya nggak bangkrut, ini yang berkaitan dengan persaingan, berarti solusinya tuh apa? Oke, langsung aja nggak apa-apa. Nggak usah ya, langsung aja. Nah, kita hemat waktu, langsung aja Iya. Saya Muhammad Rianto membalas. Oke, kelompok. Ya, silakan, Nak. Jawab dari kelompok 1. Ya, silakan. Salah satunya seperti itu menurunkan harga. Oh, oke. Yang berkaitan dengan persaingan, Naklah, supaya bisa menang persaingan, kata kelompok 2 bagus sekali. Jadi itu yang namanya saingan itu biasanya antara 2. Kalau produksi itu berkaitan dengan kualitasnya dibaiki, nah kan, atau harganya harganya lebih murah. Itu bisa. Nah, salah satu tips untuk memenangkan persaingan. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk kelompok 2? Kalau nggak ada kita next, lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasi hasil diskusi kelompoknya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Nama? Dimas Prayoga. Iya, silakan. Yang saya amati adalah usaha yang
yang mengalami kebangkrutan yang ada di sekitar saya, yaitu dari bengkel las yang cukup besar. Awalnya bengkel las tersebut meminjam uang untuk kemudian membuka bengkel las. Uang yang dipinjam bernilai 50 juta kepada sejumlah bank. Bengkel las tersebut tidak bisa membayar utang akibat pembayaran cicilan macet dan sejumlah bank mengajukan keanggihan namun tak mampu membayar. Oke, faktor yang lain ada? Ada faktor yang lain selain terlilit hutang? Itu yang paling utama. Kualitas yang tidak baik. Kualitas yang tidak baik. Kualitas. Kelompok 3 sudah mempresentasikan yang mereka amati, yaitu usaha yang berkecimpung dalam bidang pengelasan ternyata juga mengalami kemunduran atau bisa dibilang gagal dalam usaha. Itu diamati mereka, ternyata faktor utamanya itu pelaku usahanya itu terlilit hutang. Mungkin modal asal yang buka usaha itu adalah berasal dari hutang dan tidak bisa membayar, makanya terlilit hutang. Terus ternyata hasil dari kualitas produk olahan itu kurang. Oke, kelompok lain ada yang memberikan tanggapan, silakan. Oke, silakan dari kelompok 1, sebutkan namanya. Oke, kelompok 1 bertanya bagaimana cara meningkatkan kualitas produk. Boleh silakan kelompok 3 memberikan tanggapan. Variasi yang baik. Memberikan Variasi seperti teralis dan variasi seperti bunga. Oke, kualitas yang berkaitan dengan kualitas, katanya kelompok 3 ini menambah lagi variasi. Kualitas mungkin bisa juga ditambah dengan bahannya. Kalau seandainya dari kelompok 3 supaya hasilnya berkualitas, bahannya juga harus dipilih. Jadi jangan sembarangan pakai besi yang sembarangan, tapi harus yang berkualitas untuk mendapatkan produk yang maksimal. Oke, ada lagi tanggapan dari kelompok lain? Oke, silakan. Gimana caranya membangkitkan usaha tersebut kembali bangkit? Oke, masih dengan kelompok 3. Ini ada pertanyaan dari kelompok 2, Rizky PW. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membangkitkan usaha yang itu kan sudah mau bangkrut nih, kayak apa cara bangkit kembali? Dengan cara apa? Masih bengkel las yang mengalami kebangkrutan sehingga terbikin hutang juga sampai tidak bisa membayar. Langkah pertama untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah membuat apa yang dikerjakan di bengkel las lebih berkualitas lagi dan mengadakan promo harga yang lebih murah sampai bengkel las tersebut rame lagi dan banyak pemesanan barang yang dibuat juga bisa membayar hutang. Oke, bagus sekali jawabannya supaya ini tadi pertanyaan Pian supaya bisa bangkit lagi. Ya, hal pertama yang dilakukan itu meningkatkan kualitas produknya, 1. Yang kedua gencarkan promonya. Jadi ada promosi di situ supaya konsumennya itu tahu produk apa yang Anda jual. Kalau seandainya sudah promosi, otomatis konsumennya datang, dapat uang. Kan tadi masalah terlilit hutang, itu bisa untuk membayar hutang. Kalau hutangnya sudah lunas, berarti usahanya bisa bangkit lagi. Bagus sekali. Oke. Ada lagi? Kalau enggak kita lanjut ke kelompok 4. Oke, next. Kelompok 4 silakan presentasi hasil diskusinya. Ya. Usaha yang mengalami kegagalan yang saya amati di lingkungan kita, yaitu warung bakso. Warung bakso, silakan. Faktor kegagalan pertama, karena pentol bakso yang kecil. Kedua, porsi yang kurang besar, beda dengan warung bakso yang lain. Ketiga, tempat yang tidak strategis. 4, harga yang mahal. Oke, sudah Pian dengarkan yang diamati oleh kelompok 4 itu berkaitan dengan yang mereka amati ya. Itu yang mengalami kemunduran adalah warung bakso. Yang pertama yang Ibu dengar tadi masalah mungkin produknya ternyata kalau dibandingkan dengan warung bakso yang lain, porsinya itu lebih sedikit.
Jadi mungkin kalau yang gede itu belum kenyang dalam porsi satu mangkok. Nah, terus tempatnya kurang strategis katanya. Plus apalagi tadi nak? Ada tempatnya? Tempatnya tidak strategis. Oke, tempatnya tidak strategis. Adakah tanggapan dari kelompok lain? Oke, silakan berdulu. Silakan Dimas. Kami dari kelompok 3 yang bertanya. Oke, Dimas dari kelompok 3 silakan. Mengapa tidak mengambil tempat yang strategis seperti di kota-kota besar? Oh, oke. Mantaplah pertanyaannya, luar biasa. Tadi kata Pian mengalami kegagalan itu karena tempat atau lokasinya yang kurang strategis. Ini kan warung makan, nak. Sangat menentukan tempat usaha Buan Pian, naklah, supaya konsumennya datang ke situ. Pertanyaan Dimas, kenapa tidak memilih tempat yang strategis? Contoh kayak di kota atau di jalan-jalan ya, dekat jalan raya. Silakan tanggapannya dari kelompok 4. Karena warung bakso tersebut tidak memiliki cukup. Oke, Dimas dari kelompok 3 lah, ternyata setelah diidentifikasi, naklah, kenapa warung tersebut tidak memilih tempat yang strategis? Ternyata tempat strategis juga memerlukan yang namanya uang. Setelah dilihat ternyata nak modal untuk membuka usaha di tempat strategis, otomatis kita kalau nggak nukar tanahnya kan kita nyewa tempatnya di situ, dan kita belum mempunyai dana. Makanya mau tidak mau, karena sudah mau buka usaha, coba-coba dulu di tempat, ternyata tempatnya adalah yang kurang strategis. Oke, berarti langkah berikutnya seperti apa? Ini kan masih permasalahan nih. Mencari dana dulu. Oke, bagus sekali. Untuk mendapatkan tempat yang strategis, solusi dari kelompok 4 adalah mencarikan dananya terlebih dahulu. Oke, ada yang lagi yang ditanyakan? Silakan. Sebutkan namanya. Oke, silakan nak pertanyaannya. Apa faktor dan penyebab harganya yang mahal sedangkan makanannya dengan porsi yang kecil? Iya, harganya mahal, porsinya yang kecil. Maksudnya tadi kan bakso ya, itu ada pentolnya yang kecil. Itu kenapa? Faktor apa? Silakan. Iya, boleh siapa aja, nggak apa-apa. Ya. Silakan, Jaini atau? Oke, Munadi lagi, silakan. Iya, langsung aja. Karena sembako di pasar mahal banget. Bagus sekali, Naklah. Ini dengarin nak, sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, Naklah, di masa sekarang ini segala sesuatu nak, apa-apa emang dalam kondisi naik mahal, sembako mahal, kayak harga BBM mahal, ya karena semua harga naik. Otomatis kalau kita membuka usaha apalagi kuliner, makanan, naklah, itu juga menyesuaikan dengan harga bahan bakunya. Kalau harga bahan bakunya mahal, otomatis nak produk yang kita hasilkan juga mahal. Jadi harganya juga menyesuaikan dengan berapa biaya yang kita keluarkan. Kalau harganya lebih murah ya bangkrut kita. Sebutkan bagus sekali jawaban dari kelompok 4. Ramadhani kelompok 1 silakan. Oke, silakan tanggapan dari kelompok 4. Ini masih ada yang kurang puas, naklah. Ternyata ada juga yang masih bertanya. Muhammad Ramadhani dari kelompok 1. Bagaimana cara? Apa tadi nak? Bagaimana caranya agar pentol lebih besar dan pentolnya ini aspirasi konsumen ya. Pentolnya pengennya gede, besar, tapi harganya murah. Cara Ada nggak? mengurangi sayurannya tapi membesarkan pentolnya. Oke. Dengarkan kelompok 1, lah naklah Ramadhani, dengarkan. Ibu memberikan penguatan dari jawaban kelompok 4. Untuk ini konsumennya agak sedikit teliti ya, pengennya yang besar dan harganya murah. Jadi dia berpikir kelompok 4 nakai membesarkan apa yang dia pengen. Tadi kan pentol, besarkan pentolnya, tapi nakai di sisi lain lah ada yang lebih disedikiti lagi, yaitu yang berkaitan dengan sayurnya. Supaya apa? Kita nggak terlalu rugi di situ. Bagus sekali nak pemikirannya, luar biasa. Oke.
Ya. Adakah lagi yang ditanyakan, Nak? Oke, silakan. Oke, Rizky kelompok 2. Alasannya pentol dan baksonya lebih sedikit dan kecil. Oke, mungkin ini supaya lebih kayak apa, Nak, lah, lebih ngena, lebih jelas lagi, lebih ngena lagi, supaya lebih paham lagi kenapa tadi, Nak, tadi jawabannya sama tadi dari kelompok 3 yang tanya, Nak, lah, itu kok kecil lah tapi kok harganya mahal. Iya, ulang supaya temannya lebih. Nah itu, Naklah, berarti karena harga bahan bakunya mahal, kita juga menyesuaikan. Ada lagi kah, Nak, yang kurang puas dengan jawabannya? Oke, alhamdulillah. Kalau kita tadi sudah melakukan diskusi, adakah yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini? Silakan. Oke. Boleh berdiri, Nak. Kertasnya taruh aja. Ya. Taruh aja. Ya. Kesimpulan, keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Seorang wirausaha senantiasa dihadapkan dalam dua kemungkinan, yakni keberhasilan dan kegagalan. Faktor-faktor penyebab keberhasilan wirausaha: 1. Faktor kemanusiaan, 2. Kepribadian, 3. Ilmu pengetahuan, 4. Pengalaman yang dimiliki, 5. Faktor keuangan, 6. Faktor permodalan, 7. Faktor perencanaan, 8. Faktor organisasi, 9. Faktor manajemen bisnis, 10. Pajak, faktor pajak dan asuransi, 11. Faktor fasilitas pemerintahan, 12. Faktor optimisasi bisnis. Sekian, terima kasih dari saya. Oke. Tadi, Nak, Rizky sudah memberikan kesimpulan, Ibu cuma memberikan penguatan. Dengarkan, Naklah. Jadi materi yang kita bahas kali ini, kita sudah sama-sama menyimak, Naklah, sudah memahami. Ternyata, Nak, oke, fokus dulu. Nah, iya. Jadi, Nak, yang harus kita pahami, kalau seandainya Anda sudah berani terjun ke dalam dunia usaha, ingatin, Nak, berarti harus siap dengan dua kemungkinan. Yang pertama, berhasil, yang kedua, gagal. Ingatin, Naklah. Terus, tadi kita juga sudah mendiskusikan, Naklah, masalah berkaitan dengan faktor-faktor kegagalan usaha sudah kita analisis. Nah, harapan Ibu, kalau seandainya nanti Anda terjun ke dalam dunia usaha, Anda sudah mengetahui, Nakai, kalau buka usaha ini kira-kira faktornya yang menyebabkan kegagalan itu apa. Jadi kita bisa mengidentifikasi secara dini. Harapan Ibu seperti itu. Oke? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, coba Ibu bertanya satu pertanyaan. Naklah, kalau nggak ada yang ditanyakan. Iya. Bagaimana, ini kan berkaitan dengan manusia, Nakai, lah, bagaimana menanamkan karakter di diri pian sendiri, Nak, kalau membuka usaha, karakter yang baik kayak apa sih caranya, Nak, menerapkan karakter yang baik di diri Anda? Silakan, siapa namanya, Nak? Berdiri boleh? Apa, Nak? Bagaimana? Oke, melatih lah, Naklah. Berarti kita harus banyak melatih diri untuk kayak apa sih menerapkan sikap-sikap yang baik dalam diri sendiri. Contoh, kayak apa caranya Anda bertanggung jawab, kayak apa caranya Anda disiplin. Kan itu kalau diucapkan gampang, tapi diterapkan yang sulit. Makanya perlu proses dilatih setiap hari. Bagus sekali. Oke. Satu lagi, Ibu pengen melakukan refleksi, Naklah. Kira-kira sampai mana sih pemahaman pian tentang materi hari ini? Boleh angkat tangan? Oke, langsung munadi lagi, silakan, Nak. Boleh berdiri, Nak, silakan. Yang pian dapat yang pian dapat tentang materi hari ini, kira-kira apa aja? Ilmu yang saya pahami pada pelajaran hari ini adalah saya mengerti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan usaha. Oke, bagus sekali. Harapan Ibu, Nak,
nggak cuma Munadi aja, tapi semua siswa ibu juga memahami nak kayak apa sih sebenarnya faktor-faktor yang bisa menyebabkan keberhasilan dan kegagalan usaha. Oke, untuk pertemuan kali ini sepertinya ibu cukupkan. Tadi di awal kita sudah awali dengan doa ya nak ya. Mungkin alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Silakan perwakilan untuk membacakan doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa agar pekerjaan yang masih berlaku. Iya, terima kasih nak atas partisipasinya hari ini luar biasa. Sampai-sampai ibu lupa nak lah untuk memberikan kalian oleh-oleh saking semangatnya nih. Ya, untuk materi berikutnya, naklah, tolong Anda pelajari modul berikutnya itu yang berkaitan dengan analisis SWOT. Modulnya sudah ada, tinggal dipelajari aja. Itu oleh-oleh buat di rumah ya nak ya. Oke, untuk pertemuan kali ini ibu cukupkan. Ibu terlalu semangat melihat kalian sangat semangat naklah. Oke, ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.